Hi, hello, hola, Sylvia Michel, mode video for business transpection, Kia Borreliger, Medan Itzizam Vivong. Halo teman-teman, selamat datang di tayangan video kelompok 4 yang akan membahas mengenai pertempuran di Medan area dan sekitarnya. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, kelompok 4 terdiri dari 4 orang, yakni Firman Aji Setiawan, Ira Tuti Alawiyah, Syara Saktika Hasanah, dan Windy Ulan. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja saksikan video persembahan dari kelompok 4. Konosho wa koen sarete imasen? Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama aku Windy. Aku mau menjelaskan tentang awal mula terjadinya pertempuran Medan Area. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan proklamasi yang menjadi titik awal Indonesia berdiri. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia harus mendapatkan pengakuan dari negara lain secara de facto. Untuk mendapatkan simpati dunia, Indonesia mempersilahkan Dewan Keamanan PBB untuk datang ke Indonesia dan meninjau secara langsung keadaan di Nusantara. Nah, untuk mewakili sekutu menunjuk Inggris untuk datang ke Indonesia. Awalnya Inggris disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Namun, setelah mengetahui bahwa Inggris diboncengi oleh Belanda atau tentara Nika yang menyamar sebagai Pawang Merah Internasional, dari sanalah Indonesia kecewa dan inilah titik awal dari pertempuran Medan Area. Nah, bagaimana sih kelanjutannya? Yuk simak videonya, check it out. Pertempuran Medan Area diawali dengan datangnya pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigade T.E.D. Kelly yang diboncengi oleh tentara Nika untuk mengambil alih pemerintahan. Mereka mulai mendarat di Sumatera Utara pada tanggal 9 Oktober 1945. Pemerintahan Republik Indonesia Sumatera Utara memperkenankan mereka untuk menempati beberapa hotel di kota Medan, seperti Hotel The Boer, Grand Hotel, dan Hotel Astoria. Pada 13 Oktober 1945 terjadi sebuah insiden di Hotel Jalan Bali. Awal insiden ini adalah karena seorang penghuni hotel merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai oleh seorang yang ditemuinya. Akibatnya, hotel tersebut diserang dan dirusak oleh para pemuda. Hal ini menyebabkan 96 orang luka-luka yang sebagian besarnya adalah orang-orang Nika. Akibat insiden itu, perseteruan antara masyarakat Medan dan tentara sekutu serta Nika terus berlanjut, bahkan menyebar ke berbagai daerah di Sumatera. Ketegangan antara kedua belah pihak ini diperparah oleh Inggris yang memberikan ultimatum kepada bangsa Indonesia agar menyerahkan senjatanya kepada sekutu. Hal ini dilakukan untuk memperlemah kekuatan bangsa Indonesia. Peristiwa ini menimbulkan berbagai perlawanan, khususnya di kalangan barisan bersenjata, terutama golongan muda. Hal itu jelas merupakan sebuah tamparan yang merusak eksistensi pemerintahan Republik Indonesia. Di sisi lain, bagi para politisi dan pemimpin perundingan, mereka merasa perlu menanamkan citra suatu bangsa yang baru saja merdeka, yang harus bisa bergaul dan menguasai meja demokrasi. Dan bagaimanapun, negara harus bisa menjamin keamanan untuk mendapatkan simpati dari negara lain agar mendapat pengakuan secara de facto sebagai negara yang merdeka. Melihat banyaknya perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang ingin melawan Inggris dan Belanda, mereka merasa kewalahan dan tak sanggup menjalankan tugasnya lagi sebagai polisi sekutu yang terpercaya. Hingga akhirnya keamanan di luar kota Medan diserahkan kepada Jepang pada 26 November 1945. Sampai puncaknya pada tanggal 1 Desember 1945, pihak Inggris memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries of Protective Medan Area di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Dari peristiwa inilah nama pertempuran Medan Area diambil. Hal ini merupakan politik adu domba yang dilakukan oleh Inggris dan Belanda.
sehingga yang terjadi adalah konflik antara Indonesia dan Jepang, sehingga mereka dapat mengambil keuntungan dari konflik tersebut. Namun, pemerintahan Indonesia mengetahui hal itu, sehingga sebisa mungkin mereka melakukan diskusi dengan Jepang untuk menghindari konflik-konflik yang sia-sia. Nah, itu dia penjelasan dari awal mula pertempuran Medan Area. Yuk, kita lanjutin lagi penjelasannya. Pertempuran Medan Area berlangsung cukup lama. Masyarakat dan pemuda Medan terus berusaha untuk merebut lagi gedung-gedung dan wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh tentara Nika dan tentara sekutu. Namun sangat sulit. Hal ini disebabkan oleh penyerangan-penyerangan yang dilakukan masih bersifat kelompok-kelompok, tidak dalam satu komando. Hingga pada akhirnya tanggal 10 Agustus 1949 diadakan sebuah pertemuan antara komando-komando yang berjuang dalam pertempuran Medan Area di tebing tinggi. Nah, dari pertemuan ini diputuskan bahwa komando-komando ini bersatu dan membentuk satu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Nah, dalam komando ini dibagi atas 4 sektor, yang setiap sektornya dibagi atas 4 subsektor. Satu sektor berkekuatan 1 batalion. Nah, markas komando ini berkedudukan di Studi Mengerti. Di bawah komando inilah perjuangan mereka terus berlanjut dalam satu komando, yaitu Komando Resimen Laskar Rakyat Medan atau disingkat RLRMA. Hal ini membuat gerakan-gerakan di Medan menjadi satu gerakan dalam satu komando. Nah, perjuangan masyarakat dan para pemuda Medan belum berhenti sampai di sini. Akan dilanjutkan lagi oleh Ira Tuti Alawiyah. Nah, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area diawali pada tanggal 13 Oktober 1945 karena adanya suatu insiden, yaitu peninjakan terhadap bendera merah putih yang dilakukan oleh sekutu. Nah, dengan adanya insiden ini, para pejuang Indonesia tidak terima. Akhirnya mereka melakukan penyerangan terhadap pihak sekutu dan akhirnya terjadilah pertempuran di antara kedua belah pihak. Nah, sesudah penyerangan itu, para pejuang kemerdekaan Indonesia melakukan perampasan terhadap markas-markas persenjataan milik sekutu. Nah, dengan kejadian itu, para pihak sekutu tidak terima dan mereka sadar bahwasannya para pejuang Indonesia sudah sangat gigih dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, akhirnya para sekutu mengeluarkan suatu ultimatum yang isinya semua persenjataan milik para pejuang Indonesia harus diserahkan kepada sekutu dan tidak ada satu orang pun yang memiliki persenjataan. Nah, akhirnya pada tanggal 23 Oktober 1945 para sekutu mulai perampasannya di kota Medan dan sekitarnya. Dalam razia itu, para sekutu mendapatkan alat-alat perang seperti pistol, senapan, granat kosong, rantau rakitan sendiri, dan granat tangan. Para pemuda tidak diam. Akhirnya, pemuda juga melakukan rampasan balik kepada markas-markas Inggris. Nah, akhirnya dalam perampasan itu berhasil membunuh 2 orang dari tentara Inggris, juga berhasil membunuh para perwira dari Inggris. Nah, selanjutnya pihak sekutu melakukan pengawasan di sekitar Medan. Nah, selain melakukan pengawasan, para sekutu juga bertindak kasar dengan melakukan penyerangan kepada bioskop Aranye dan melakukan perampasan film-film yang ada di situ. Nah, akhirnya para pejuang Indonesia melakukan pengepungan terhadap pihak-pihak penyerang atau pihak-pihak para sekutu. Nah, dengan selain itu, para sekutu juga melakukan penyerangan terhadap markas-markas Pesindo dan TKR, dan mereka juga mengusir para penduduk yang ada di sekitarnya.
Akhirnya, para pejuang Indonesia melakukan penyerangan balik pada malam hari, yaitu pada tanggal 7-9 Desember 1945. Para sekutu tidak terima dengan adanya penyerangan balik itu. Akhirnya dilakukan lagi penyerangan balik oleh para sekutu. Nah, para sekutu melakukan penyerangan balik terhadap pihak pejuang dan melakukan ultimatum lagi yang isinya masih sama. Kalau mereka dalam ultimatum itu, kalau mereka tidak melakukan apa yang disuruhkan di ultimatum, mereka akan melakukan suatu kekerasan terhadap orang itu. Nah, akhirnya para sekutu melakukan razia lagi pada bulan Maret 1945 ke markas-markas para pejuang kemerdekaan Indonesia di Tanjung Morawa, Medan. Barisan pejuang Indonesia langsung melakukan penjegatan kepada pihak penyerang. Kemudian terjadi lagi pertempuran di antara keduanya yang sangat sengit. Setelah berakhirnya pertempuran, pasukan Inggris melakukan razia lagi dan bulan April 1946 mengusir para pejuang kemerdekaan Indonesia ke Pemantang Siantar. Nah, sesudah diusirnya para pejuang kemerdekaan Indonesia, para sekutu melakukan pembersihan pemerintahan Indonesia. Terus pada bulan Mei 1946, para sekutu mengusir penduduk yang ada di sekitarnya. Nah, karena para pejuang Indonesia diusir, akhirnya mereka pada bulan April 1946 melakukan penyerangan tanpa komando. Nah, kemudian pada tanggal 10 Agustus 1946 di Tebing Tinggi diadakan suatu pertemuan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Pertemuan itu untuk memutuskan dibentuknya suatu komando yang diberi nama Laskar Rakyat Medan Area. Di satu sisi, Inggris sudah merasa puas menguasai Medan dengan kekuasaannya. Akhirnya, Inggris menyerahkan kekuasaannya kepada pihak Belanda. Nah, para pemuda rapat untuk melakukan penyerangan guna untuk merebut kembali daerahnya kepada pihak Belanda. Karena tadi sudah diserahkan kepada pihak Belanda, akhirnya mereka rapat untuk melakukan penyerangan untuk merebut kembali daerahnya yang telah dikuasai oleh Belanda. Nah, akhirnya pada tanggal 24 Oktober jam 20.00 melakukan penyerangan kepada pihak Belanda. Sekutu melawan dengan melakukan penembakan mortir untuk menghentikannya. Nah, kemudian terjadilah pertempuran di antara keduanya, antara Belanda dan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Tetapi para pejuang Indonesia berhasil memberhentikan penembakan mortir itu karena dengan kegigihannya dan kerjasamanya di antara para pejuang kemerdekaan Indonesia. Nah, sudah redalah pertempuran itu. Nah, diadakannya suatu gencatan senjata pada tanggal 5 November 1946 untuk menentukan suatu garis demarkasi atau garis pembatas wilayah. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Firman Aji Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran tokoh pemuda dalam pertempuran Medan Area. Dalam pertempuran Medan Area, para pemuda memegang peran penting dalam banyaknya peristiwa di negeri ini, dengan contohnya proklamasi kemerdekaan, pertempuran Surabaya, sampai reformasi. Para pemuda sangat mempengaruhi atas kejadian-kejadian tersebut. Nah, di dalam pertempuran Medan Area ini ada banyak tokoh para pemuda yang berperan dalam jalannya pertempuran Medan Area. Para tokoh pemuda ini sangat semangat untuk memperjuangkan negerinya, karena pada saat itu jiwa nasionalisme para pemuda yang sangat menggelora dalam membela negerinya, dan semangat para pemuda itu membuat mereka semakin berani dalam pertempuran itu. Nah, di dalam pertempuran Medan Area ini ada salah satu tokoh pemuda yang sangat penting,
dan berperan lebih dalam jalannya pertempuran Medan Area. Beliau adalah Teku Muhammad Hasan. Nah, beliau adalah salah satu pahlawan dari Aceh yang berjuang dengan cara berpura-pura bekerja sama dengan Belanda dan terkenal akan strategi perang gerilyanya untuk melawan Belanda ketika ia telah mengumpulkan senjata dan uang yang cukup untuk melawan Belanda. Nah, pada tanggal 17 Oktober 1945, Teku Muhammad Hasan ini menyatakan keinginannya untuk bekerja sama dengan sekutu untuk menjalankan kewajibannya. Namun, dia tidak memberikan Belanda dan Nica mengganggu keamanan dan ketentraman di Pulau Sumatera. Beliau menyatakan bahwa Sumatera sangat menolak kembalinya Belanda untuk menginjakkan tanah kembali di Sumatera. Untuk selanjutnya, Teku Muhammad Hasan itu memberanikan diri untuk menyatakan hal tersebut karena jikalau terjadi pemberontakan atau pertempuran, mereka para pemuda di Sumatera sudah mempunyai cadangan senjata yang cukup. Tetapi pernyataan Teku Muhammad Hasan itu ditolak atau dihiraukan oleh para sekutu dan Nica. Nah, pada tanggal 18 Oktober 1945, Brigadir Jenderal Kelly memberikan ultimatum kepada para pemuda Medan untuk menyerahkan kembali senjatanya yang telah diambil oleh mereka, dan tentara Inggris yang pada awalnya ditugaskan untuk mengembalikan tawanan justru beralih untuk mendukung Belanda dalam usahanya kembali menjajah Indonesia. Dikarenakan adanya maklumat tersebut yang keluar dari Brigadir Jenderal Kelly, nah pada tanggal 5 November 1945, tentara Inggris yang sudah bergabung dengan Belanda mengirimkan pasukan tambahan dengan tujuan untuk membersihkan pemberontakan di Sumatera Timur. Nah, hal ini tentunya ditolak oleh para pemuda hingga terjadinya penyerangan, kekerasan, serta tembak-tembakan di berbagai daerah. Jadi, pada dasarnya para pemuda pada saat itu pada pertempuran Medan Area sangat berpengaruh terhadap jalannya pertempuran karena mereka memiliki jiwa nasionalisme yang sangat tinggi, tidak rela jika tanahnya atau negaranya sendiri kembali dijajah oleh bangsa asing. Dan dapat disimpulkan bahwa beberapa peran pemuda dalam pertempuran Medan Area ini diantaranya para pemuda ikut serta dalam setiap pertempuran yang terjadi. Yang kedua itu sebagai pengobar semangat rakyat yang bertempur untuk mempertaruhkan negaranya. Dan yang terakhir sebagai ujung tombak bagi setiap kekuatan dan pasukan negara Republik Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Ya, saya Sarah di sini akan menjelaskan mengenai dampak yang ditimbulkan dari perang Medan Area gitu kan ya. Untuk pertempuran yang terjadi di Medan ini, pertempuran Medan Area ini merupakan perang yang cukup besar ya dan cukup lama juga, hampir 2 tahun gitu. Dan dalam kurun waktu 2 tahun ini banyak sekali terjadi perlawanan-perlawanan yang diberikan oleh para pejuang di Indonesia yang ingin mempertahankan kemerdekaan RI dan melawan para sekutu yang datang kembali untuk menjajah Indonesia gitu. Nah, mungkin untuk pertempurannya tadi sudah dijelaskan oleh saudara Ira, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak dari perang Medan Area ini sendiri gitu. Jadi perang Medan Area ini saking besarnya gitu, memiliki dampak yang sangat besar juga gitu, dari dampak secara fisik maupun psikis gitu kan ya. Untuk psikisnya itu sendiri mungkin lebih ke membangkitkan semangat para pejuang di daerah-daerah lain gitu untuk juga sama-sama melawan kedatangan dari sekutu ini gitu. Dan untuk yang lainnya itu membangkitkan rasa nasionalisme masyarakat Indonesia gitu. Lalu yang berikutnya, untuk dampak fisiknya itu sendiri dari perang Medan Area ini juga cukup besar gitu kan ya. Pada bulan April itu ketika perang memuncak gitu, ketika perlawanan memuncak pada bulan April tahun 1946 kalau tidak salah, pusat kendali pemerintahan di kota Medan itu sempat
berpindah gitu ke Pemantang Siantar gitu. Disebutkan, teman-teman bisa lihat di SNI Jilid 6, disebutkan pada bulan April 1946 tentara Inggris berusaha mendesak pemerintah RI keluar dari kota Medan, dan gubernur dan markas divisi TKR wali kota RI berpindah ke Pemantang Siantar gitu. Nah, untuk dampak yang lainnya itu yang berikutnya yang akan saya bahas itu merupakan garis demarkasi gitu. Garis demarkasi itu apa sih? Jadi garis demarkasi itu merupakan garis gencatan senjata gitu. Garis gencatan merupakan tanda dilakukannya gencatan senjata dengan menentukan garis-garis yang memisahkan antara tentara sekutu dengan pejuang di Medan gitu. Nah, untuk garis-garis ini sendiri disimpan di beberapa tempat gitu, dan ditandai dengan didirikannya tugu-tugu dan tatengger itu ya semacam tugu gitu, semacam bangunan yang menandakan bahwa itu merupakan garis demarkasi gencatan senjata yang dilakukan oleh sekutu dan pejuang Indonesia gitu. Nah, untuk tugu-tugunya itu sendiri juga didirikan di beberapa titik-titik tertentu gitu. Nah, untuk yang pertama, tugu yang didirikan itu dinamakan Tugu Juang 45 Tembung, yang didirikan sekitar 6-8 km dari pusat kota Medan gitu pada saat itu. Titik ini dibangun untuk menjaga wilayah Tembung yang berletak di Sekolah Dasar Negeri Tembung gitu. Jadi letak tugu ini berada di SDN Tembung gitu. Nah, untuk yang berikutnya itu ada Tatengger Amplas. Tatengger Amplas ini berada di pos pertahanan Tanjung Morawa, dan lokasinya tepat berada di samping jembatan gitu yang ada di sana gitu, dan jaraknya dari pusat kota Medan itu sekitar 8-20 km gitu. Dan yang ketiga ada Tatengger Delituna. Tatengger Delituna ini terletak di daerah Delituna Medan, yang berposisi di Jalan Brigjen Zain Hamid gitu. Dan yang berikutnya ada Tatengger Pancur Batu. Tatengger Pancur Batu ini berada di wilayah Medan Barat gitu. Titik bangunannya berada di Jalan Jamin Ginting gitu. Dan mungkin masih banyak lagi. Nah, apabila diteliti lebih mendalam gitu, dampak dari pertempuran Medan Area ini memang sangat banyak gitu, dan dirasakan oleh rakyat Indonesia maupun oleh sekutu gitu. Dan selain di Medan, upaya mempertahankan kemerdekaan RI ini gitu dilakukan di Aceh juga gitu, karena ya perlawanan yang dilakukan di Medan itu merembet gitu ke daerah-daerah lainnya yang berada di Sumatera gitu. Pada saat itu berita tentang kemerdekaan RI memang telat ya disebarkan ke seluruh Indonesia, karena memang si komunikasi yang ada di Indonesia itu sempat dikacaukan oleh Jepang gitu. Jadi berita kemerdekaan RI ini tidak tersebar langsung gitu. Untuk di Aceh sendiri sekitar awal Oktober tahun 1945, Presidennya Arif menerima kabar dari Gubernur Sumatera, pemerintah pusat tentang kemerdekaan RI ini gitu. Nah, setelah itu beliau pun mengeluarkan maklumat Residen Aceh nomor 2 tanggal 5 Oktober 1945 berisi tentang kesiapan Aceh untuk menjaga kemerdekaan RI gitu, dengan cara salah satunya yakni menolak mata uang nikah gitu. Selain itu perlawanan pun diperlihatkan oleh para perwira polisi yang ada di sana gitu, serentak gitu menolak jabatan yang diberikan oleh para polisi Jepang gitu. Jadi mereka itu nggak mau gitu bekerja untuk Jepang lagi, mereka tuh nggak mau jadi polisi Jepang lagi gitu. Dan mereka tuh sadar gitu, cepat atau lambat para polisi ini tuh nanti akan dijadikan polisi kemerdekaan RI gitu. Makanya mereka berkontribusi untuk mempertahankan kemerdekaan RI dengan menolak perintah dari Jepang seperti itu. Nah, dan untuk perlawanan-perlawanan lainnya pun masih banyak juga kan ya untuk di Aceh itu. Cuman di sini memang saya hanya membahas sedikit tentang perlawanan yang dilakukan di Aceh, dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai dampak dari perang yang dilakukan di Medan Area dan sedikit membahas mengenai Aceh. Terima kasih, sampai jumpa.